Halo guys, kenalin, dia Rosalin. Dia sebagai pemeran tambahan di kelompok kami. Di sini dia perannya sebagai karyawan di suatu perusahaan yang mendadak diberhentikan karena imbas dari corona. Habis PHK, mau cari kerja susah. Lagi masalah omnibus law. Masa pandemi kayak gini kan susah nyari kerja. Nah, ini adalah Rahma dan Anggi. Mereka berdua adalah anggota kelompok dari kelompok 12. Di sini mereka sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda jurusan akuntansi. Mereka sedang melihat Rosalin duduk sendirian di taman dan mereka pun menghampirinya. Ada Rosalin tuh di situ. Oh iya, kita datangin yuk. Ayo. Kamu ngapain di sini sendirian? Iya. Aku lagi pusing banget nih. Aku habis di PHK. Mau nyari kerjaan susah banget, apalagi kalian tahu omnibus law, pandemi. Jadi aku tuh bingung. Jangan sampai penggajianku nanti itu nggak cukup buat kebutuhanku. Oh, jadi masalah itu kamu nggak usah bingung. Kamu mau nggak kita jelasin tentang siklus penggajian dan sumber daya manusia? Siklus penggajian dan sumber daya manusia? Boleh. Ya udah, ayo mah kita jelasin. Yuk. Jadi yang pertama, kami akan menjelaskan pengertian tentang siklus penggajian dan sumber daya manusia. Jadi, siklus penggajian dan sumber daya manusia adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pengolahan data terkait yang terus-menerus berhubungan dengan mengelola kemampuan pegawai secara efektif. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai bagian-bagian yang terkait dalam siklus penggajian. Yang pertama ialah petugas absensi, bertugas untuk membuat dan mengecek absensi karyawan. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, karyawan. Keempat, pemerintah. Dan yang kelima, pihak asuransi. Keenam, bank. Dan yang terakhir, pimpinan. Jadi pembahasan selanjutnya aku mau ngejelasin tentang siklus penggajian dan sumber daya manusia. Di sini aku ngejelasinnya dalam bentuk flowchart ya guys. Ini berikut tampilan dari siklus penggajian dan sumber daya manusia. Siklus penggajian dan sumber daya manusia dimulai dari membuat data kehadiran karyawan. Setelah membuat dokumen data kehadiran karyawan, dengan dokumen data kehadiran karyawan tersebut akan memproses data gaji karyawan. Setelah memproses data gaji karyawan akan menghitung PPh nomor 21 pajak terutangnya. Setelah itu membuat slip gaji dan daftar gajinya. Kemudian dokumen slip gaji dan dokumen daftar gaji tersebut akan diberikan kepada bagian Departemen Keuangan untuk dievaluasi. Setelah itu akan diberikan kepada bagian pimpinan untuk disetujui dan akan diberikan kepada bagian bank untuk menerima data sistem payroll. Data sistem payroll tersebut akan mentransfer ke rekening karyawan masing-masing. Setelah itu, karyawan akan menerima slip gaji dan kemudian karyawan dapat mengambil uang tersebut melalui ATM. Nah, jadi seperti itu siklus penggajian dan sumber daya manusia. Selanjutnya ada contoh kasus dari siklus penggajian dan sumber daya manusia. Setiap bulan, siklus penggajian pada Testi Industri Jaya diilustrasikan sebagai berikut. Rahma adalah salah satu karyawan perusahaan tersebut. Setiap akhir bulan, ia menyerahkan data diri kepada HRD.
Kemudian, HRD melakukan cross-check data dan absensi karyawan tersebut. Setelah itu, HRD memberikan data karyawan tersebut kepada bagian penggajian untuk dibuatkan slip gaji. Slip gaji yang dibuat oleh bagian penggajian akan diberikan kepada bagian keuangan untuk disahkan oleh Direktur Keuangan. Setelah disahkan oleh Direktur Keuangan, bagian keuangan pun menyiapkan gaji karyawan tersebut dan memberikan ke bagian penggajian. Setelah itu, bagian penggajian menelpon karyawan untuk mengambil gajinya tersebut. Nah, jadi seperti itu guys contoh ilustrasi siklus penggajian pada PT Tasty Food Industri Jaya. Jadi gimana Ros, kamu udah paham belum? Sudah paham dong tentunya. Makasih banyak ya, penjelasan kalian sangat membantu sekali. Ya, semoga bermanfaat buat kamu ya. Amin. Doain juga semuanya aku dapat pekerjaan ya. Iya. Ya udah, aku semangat banget buat cari kerjaan. Aku pergi dulu ya. Ya, dadah. Dah. Terus aku mau jadi kerja. Belum.